Teman-teman semuanya, ini adalah catatan 5K pertama saya dan ini adalah PB saya yang terbaru. Nah, saya pengen cerita, mari kita bahas. Jadi untuk kesempatan sore hari ini saya barusan selesai untuk lari ya. Kalau bisa dibilang ya maaf training yang agak-agak gagal ya, karena tadi sempat tidak sabar dengan heart rate-nya, jadi agak akhirnya bleber atau tembus di zona lebih dari zona 3 ya, zona 4 sama zona 5 VO2 max juga. Jadi untuk sore hari ini saya pengen membahas berkaitan dengan progres saya ya, yang di awal itu saya pertama kali mencatatkan 5 km per saat pertama saya itu adalah di 30 menit 38 detik atau di pace 608. Sedangkan untuk PB saya yang terakhir yaitu kemarin hari Jumat itu di 23 menit 9 detik ya. Jadi yang akan saya ceritakan bukan berkaitan dengan pace-nya, tapi perasaan saya serta pengalaman saya selama menjalani latihan ini, kalau kurang lebih dari bulan Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, berarti hampir sekitar 7 bulan. Progresnya ada sekitar 8 menitan ya, yang dari 30 menit menjadi 23 menit ya, sekitar 7 menit lah, sekitar 7 menit. Jadi yang pertama ini mungkin saya ceritakan dulu awalnya saya akhirnya bisa mendapatkan 5 km pertama. Itu adalah saat itu saya mencoba sepatu baru ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adanya outfit baru membuat kita jadi tambah semangat ya. Saya pun juga sama, punya sepatu baru yang sekarang jadi andalan dari trainer saya, Mills Air Max Stream itu akhirnya saya jadi semangat untuk lari. Walaupun saat itu saya hanya pakai Strava, nggak pakai smart band atau smartwatch seperti itu ya. Dan akhirnya saya lari ya di daerah Magelang, mencatatkan waktunya itu di sekitar 30 menitan, dan itu yang menjadi pengalaman pertama lari 5 km saya ya. Walaupun pada saat itu di tengah jalan saya sempat ngos-ngosan ya, dan pengen berhenti ya. Akhirnya ya di kilometer 4 kalau nggak salah itu saya sempat berhenti, terus akhirnya saya push lagi untuk lari ya. Mungkin kalau pakai smartwatch atau smartband bisa jadi heart rate saya itu saat itu tinggi ya, karena memang saya push ya. Jadi seperti itu. Dengan bisa mencapainya 5 km pertama itu akhirnya saya jadi tambah semangat, oh ternyata bisa kan ya. Saat itu saya mulai untuk serius untuk latihan ya. Mungkin di awal-awal karena memang walaupun saya ini basicnya adalah tenaga kesehatan ya, kuliahnya di kesehatan, cuman kan untuk terkait dengan dunia lari itu bukan sesuatu yang sudah saya pelajari sebelumnya ya. Jadi hanya fisiologi sama anatomi tubuh yang saya pelajari di perkuliahan. Kalau terkait dengan biomekanik dan lain sebagainya itu ada sesuatu hal yang baru, termasuk juga terkait dengan teori terkait dengan lari itu pun juga sesuatu yang baru. Akhirnya saya mencoba untuk lari ya, tanpa menghiraukan heart rate dan lain sebagainya ya. Yang saya pantengin itu adalah karena mindset saya adalah lari itu adalah harus cepat ya. Saya punya progres kalau bisa heart rate-nya kalau bisa kecepatannya bertambah ya. Terus suatu ketika ya saya tersadarkan sepertinya ada yang salah ini kalau saya larinya kayak gini terus kayak gitu kan. Terus akhirnya saya mencoba untuk mendalami dunia lari ini dari beberapa artikel jurnal maupun dari video coach-coach yang ada di YouTube maupun di Instagram. Saya mencoba untuk mendalami. Dulu saya tidak paham itu cadence, nggak paham itu nama hill strike kayak gitu ya. Di awal-awal setelah saya belajar, pertama kali yang saya benahi itu adalah berkaitan dengan detak jantung ya, karena salah satu mesinnya saat kita berlari itu adalah
berkaitan dengan jantung sama kardiovaskuler, maka yang pertama kali saya benahi pertama kali itu adalah detak jantungnya itu terlebih dahulu. Makanya di awal-awal itu beberapa video saya itu lebih sering bahas terkait dengan MAF training ya. Jadi karena itu memang saya sedang membenahi atau memperbaiki endurance atau basic endurance saya, kayak gitu, basic endurance-nya, yaitu dengan MAF training, terus akhirnya saya bisa mencapai 10 km saya pertama dan lain sebagainya. Setelah saya itu membenahi heart rate-nya, basic endurance, walaupun sampai sekarang itu saya juga masih MAF training ya. Jadi seperti itu. Saya belajar untuk menyusun program latihan ya. Program latihannya ya ada tempo, ada interval, terus ada juga long run ya. Saya pada akhirnya bisa mencatatkan half marathon pertama saya juga. Jadi seperti itu, saya mencoba untuk membenahi jadwal latihan saya, dan akhirnya saya sisipkan namanya strength training, karena mencintai lari itu harus sepaket sama strength training sebenarnya ya. Karena otot kaki dan upper sama lower itu kalau misalkan pengen kita itu kuat di dalam berlari, maka mau tidak mau nih semuanya otot kita harus kita latih dengan angkat beban, dengan strength training. Itu adalah satu paket sebenarnya ya, berkaitan dengan strength training itu sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk membenahi jadwal latihan saya. Salah satunya itu adalah dengan ada lari easy run, banyak easy run saya, terus latihan tempo, latihan interval, termasuk juga latihan long run sama strength training. Lah setelah itu dirasa sepertinya sudah stabil jadwalnya, nah terus saya juga step selanjutnya adalah saya membenahi terkait dengan form sama cadence-nya saya, yang sekarang sedang saya lakukan itu ya. Saat saya membenahi form sama cadence-nya, lah yang dulunya tuh heart rate-nya itu sudah stabil di zona 3, zona 2, itu tiba-tiba semakin bertambah cadence, ternyata bertambah juga heart rate-nya lagi. Nah ini harus bersabar lagi. Nah kemarin di event yang di Bantul Culture Run itu akhirnya kan saya mencatatkan PB sebelum akhirnya saya pesakan kemarin itu di 23 menit 30-an detik gitu kan. Terus kemarin saya memecahkan PB lagi saat saya latihan, walaupun itu secara nggak sengaja ya, karena saya pengen lari ya istilahnya itu nggak terlalu ngebus banget ya, kok ternyata malah mecahin PB ya di 23 menitan lebih sedikit itu ya. Kalau untuk yang di Bantul Culture Run itu, saat saya mencahin PB itu saya dengan effort yang luar biasa, sampai saat di garis finish itu sampai kembang kempis saya seperti itu kan ya. Kalau dibilang finish strong kayaknya enggak ya, karena sampai dengan lemes banget ya. Tapi kalau yang kemarin ini saya mencahin PB bahkan lebih cepat, itu bisa dibilang strong ya. Setelah selesai ya udah, badannya itu ya, nafasnya juga masih teratur, tenaganya masih ada ya. Bisa dibilang ternyata terkait dengan beberapa hal-hal yang saya lakukan itu memang punya improve ya. Jadi seperti itu. Ini mungkin pengalaman saya di dalam pelarian ya, latihan lari saya di awal saya bisa mendapatkan 5 km pertama saya, sampai akhirnya saya kemarin bisa memecahkan PB saya kayak gitu. Dan ini memang saya sampaikan ini hanya berbagi pengalaman. Yang paling penting itu adalah tetap semangat di dalam berlatih, dan saya menyadari bahwasanya itu saya bukan orang yang paling ahli di bidang ini ya. Saya hanya pelari rekreasional seperti teman-teman semuanya, dan saya menikmati untuk setiap progresnya, kecepatannya bertambah, tambah enjoy, tambah strong di dalam berlari, dan tambah menikmati terkait dengan hidup ini ya. Mungkin itu saja ya, karena ini waktu juga sudah maghrib ya. Ini juga saya juga persiapan untuk sholat maghrib. Jangan lupa untuk like dan komen video saya ini, biar saya itu tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Termasuk juga jangan lupa subscribe ya, tombolnya di sini.
biar saya juga tambah semangat untuk nantinya bisa bikin video untuk teman-teman semuanya. Ya, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.